Selamatkan pulau kami! Selamatkan pulau kami! Kami saat ini sedang berada di Desa Baliara Kabaena bersama masyarakat Bajau dan nelayan di tempat di pulau kecil di Kabaena yang dijadikan pertambangan nikel untuk menyuplai transisi energi. Kabaena is a small island in Southeast Sulawesi, Indonesia, with a total area of 890 square kilometers, smaller than Rio de Janeiro or New York City. Today, 73% of Kabaena's land is covered by mining permits, most of which are held by nickel mining companies. Bahasa Inggris, Indigenous Lives Master. Artinya, kehidupan masyarakat adat berarti. Sekarang lingkungan di laut sini sudah tercemar, airnya sudah kuning keruh. Jadi anak-anak orang Bajo tidak bisa lagi turun mandi ke laut. Nelayannya juga sudah tidak bisa beroperasi, yang dekat-dekat sudah jauh. Dengan aktivitas pertambangan yang sudah mencemarkan air laut, sebagai masyarakat yang berada di Baliara, kami menuntut hak kami yang sudah dirusak dari pertambangan yang tidak bertanggung jawab yang berada di Pulau Kabaena. Intinya lingkungan bisa kembali normal seperti dulu. Saya menuntut keadilan kepada pemerintah. Warga sangat miris di pulau-pulau kecil akibat kegiatan pertambangan nikel. Ada begitu banyak warga yang mengeluhkan terkait dengan kegiatan pertambangan nikel yang kemudian merusak lingkungan, merusak sumber-sumber penghidupan mereka, dan menyebabkan kesehatan mereka terganggu. Kami mendapatkan laporan warga sampai saat ini ada begitu banyak yang mengalami gatal-gatal akibat air dan lautnya tercemar. Both the Indonesia government and corporation often use the global fight against the climate crisis as a justification for large-scale nickel extraction. Nickel, a key component in electric vehicle batteries, has been heavily exploited. This is not only happening in Kabaena, but across various parts of eastern Indonesia. Selain pulau-pulau kecil lainnya di Wowonii, di GB, dan di Kawe, Kabaena juga jadi salah satu pulau kecil yang paling sesak izin pertambangannya. Di pulau yang ukurannya sekitar 800 km persegi ini aja, ada sekitar 16 yup aktif. Ini salah satu contoh merahnya laut di Kabaena. Dan ini bukan cuma sekedar merah dari hasil banjir dari turunan tanah di gunung, tapi di sini ada konten nikel, kadmium, zinc, timbal, dan seluruh materi yang sebenarnya sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat Bajau. The communities in Kabaena are paying a high price for this irresponsible exploitation. They are losing their healthy environment, their livelihoods, and their cultural heritage. For the indigenous Bajo people considered the last sea nomads in the world, the sea is home, and swimming is a basic life skill passed down through generations. But now the sea has turned red from nickel waste and is contaminated with heavy metals. Parents are afraid to let their children swim, and as a result, the Bajau are losing not only their traditions, but also a core part of their identity.
The sporadic mining permits are now encroaching on the Tangkeno area, home to Cabaena's last remaining freshwater springs. Mining activity here threatens to bring sedimentation and toxic waste to the island's most vital ecosystem, repeating the destruction already seen along the coast. Resisting nickel mining in ecologically sensitive and sacred areas is part of our struggle. At the same time, we are demanding accountability and transparency from so-called green industries that claim to fight climate change while damaging the environment elsewhere. We hiked to the highest point of Cabaena, a sacred site believed by locals to be the source of their strength, from 1,500 meters above sea level. We shared this message. Seluruh perusahaan tambang yang berada di Cabaena harus melakukan perbaikan dan menghentikan operasinya. Kami menekankan bahwa tanggung jawab remedi yang dilakukan tidak boleh berhenti kepada perusahaan yang ada di Cabaena saja, melainkan seluruh operasi dari rantai bisnis global yang menerima nikel dari Cabaena. Remedi yang adil juga harus melakukan rehabilitasi pada hutan dan lahan yang kritis. Kemudian pemulihan juga harus dilakukan kepada masyarakat, baik secara fisik ataupun secara mental. Pemerintah Indonesia harus memperbaiki tata kelola tambang nikel, termasuk mengenai hilirisasi. Tidak boleh ada transisi energi itu justru mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Kemudian yang kedua, kami ingin memberikan perhatian pada perusahaan-perusahaan internasional atau automakers. Kita tahu bahwa dalam masa depan, bahan baku nikel untuk kendaraan listrik itu akan terus meningkat. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab. Mereka tidak boleh memasok dan harus memastikan bahwa sumber-sumber nikel yang memasok kendaraan listrik tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, tidak merusak lingkungan. Itu tuntutan kami. Kami butuh transisi energi yang adil. A just and sustainable energy transition is essential. We cannot fight climate change by destroying the environment. Stop mining nickel on small islands. Stop deforestation for nickel extraction. Stop committing environmental crimes in one place to protect another environment.